Adenokarsinoma paru, kanker paru yang paling umum ini, kedatangannya tidak diam-diam dan juga tidak datang secara tiba-tiba. Banyak orang mengira kanker datang tiba-tiba, tetapi justru sebaliknya. Tubuh kita sebenarnya adalah sistem alarm yang sangat canggih, terutama setelah kita tertidur. Ketika tubuh memasuki kondisi istirahat, beberapa lesi awal di paru-paru akan mengirimkan sinyal permintaan tolong kepada kita melalui 3 jenis ketidaknyamanan yang sangat spesifik. Anda mungkin merasa aneh. Bukankah tubuh sedang beristirahat saat tidur? Bagaimana bisa dikaitkan dengan kanker? Inilah letak liciknya adenokarsinoma paru. Ketika tubuh kita memasuki kondisi tidur dan sistem pertahanan relatif lengah, aktivitas awal sel-sel kanker ini justru lebih mudah memicu beberapa reaksi abnormal pada tubuh. Di video hari ini, saya akan menjelaskan secara rinci 3 jenis peringatan merah yang terjadi pada malam hari ini dan mengajari Anda cara mengenalinya. Pengetahuan penting yang dapat menyelamatkan nyawa ini, mohon disimak dengan sabar sampai selesai. Karena memahami pengetahuan ini sama dengan memberikan asuransi untuk kesehatan Anda sendiri. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di kanal Sehat di Hari Tua, kami hanya akan mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Sebelum kita mendalami gejala spesifik, mari kita pahami secara singkat satu pertanyaan. Mengapa sinyal-sinyal ini muncul saat tidur? Ada 2 alasan utama. Pertama, di siang hari, perhatian kita terbagi oleh pekerjaan, urusan rumah tangga, dan berbagai aktivitas sosial. Beberapa ketidaknyamanan ringan di tubuh, seperti sedikit sesak dada atau batuk kering, sangat mudah kita abaikan. Namun, di malam hari yang sunyi, ketika kita berbaring di tempat tidur dan lingkungan sekitar menjadi tenang, perasaan kita terhadap bagian dalam tubuh menjadi sangat sensitif. Sedikit saja, rasa sakit atau tidak nyaman akan terasa lebih besar. Kedua, mekanisme kerja tubuh kita berbeda antara siang dan malam. Di malam hari, terutama setelah memasuki tidur nyenyak, berbagai fungsi tubuh kita seperti detak jantung, pernapasan, dan metabolisme akan melambat. Pada saat yang sama, sistem di tubuh kita yang disebut sistem saraf parasimpatis akan menjadi lebih aktif. Ini akan memengaruhi kontraksi bronkus dan sekresi kelenjar. Perubahan fisiologis ini dapat membuat gejala yang disebabkan oleh lesi awal paru-paru menjadi lebih jelas di malam hari. Oleh karena itu, waktu tidur justru merupakan waktu emas bagi kita untuk mendengarkan suara tubuh dan menangkap sinyal penyakit. Berikutnya adalah bagian terpenting dari konten kita hari ini. Jika tubuh Anda berulang kali mengalami 3 kondisi berikut saat tidur, meskipun hanya 1, dan berlangsung selama beberapa waktu tanpa membaik, Anda harus mengesampingkan semua rasa untung-untungan dan segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan profesional. 3 kondisi yang perlu diwaspadai saat tidur. Kondisi pertama, dada terasa sesak dan nyeri, seperti ada batu yang menekan di dada. Sesak dan nyeri dada adalah gejala yang sangat umum dalam kehidupan. Marah bisa menyebabkan sesak dada, lelah berlari juga bisa menyebabkan nyeri dada. Tetapi, rasa tidak nyaman di dada pada malam hari yang disebabkan oleh adenokarsinoma paru sangatlah khas. Rasanya tidak seperti nyeri hebat yang memilin seperti pada penyakit jantung, juga tidak seperti tusukan tajam. Banyak pasien tahap awal menggambarkannya lebih seperti ada sesuatu yang menekan dada, sebuah perasaan berat dan sesak yang menindih, membuat Anda merasa sulit bernapas, seolah-olah seluruh gerakan pernapasan tertahan oleh sesuatu. Rasa sesak dan nyeri ini sangat mudah terjadi pada dini hari. Mengapa demikian? Ini karena meskipun lesi adenokarsinoma paru tahap awal masih sangat kecil, ia seperti benda asing yang berakar di paru-paru Anda. Ketika ia menyerang pleura selaput tipis yang membungkus permukaan paru-paru atau saraf di sekitarnya, ia akan menghasilkan sinyal nyeri. Di malam hari, saat kita berbaring telentang untuk waktu yang lama,
sirkulasi darah dan aliran balik getah bening di paru-paru akan berubah, yang dapat memperburuk iritasi pada jaringan di sekitar lesi, sehingga memicu atau memperparah rasa sesak dan nyeri ini. Lalu bagaimana cara membedakannya? Salah satu ciri yang sangat penting adalah nyeri dada ini bersifat berulang dan tersembunyi. Mungkin tidak berlangsung sepanjang malam, mungkin hanya sakit selama beberapa menit atau bahkan puluhan detik. Anda mengubah posisi atau duduk mungkin akan meredakannya. Justru karena itulah, banyak orang salah mengiranya sebagai posisi tidur yang salah, atau karena terlalu lelah belakangan ini, berpikir akan baik-baik saja setelah tidur, sehingga kehilangan kewaspadaan. Namun, beberapa hari kemudian, perasaan yang sama akan datang kembali. Data penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasien adenokarsinoma paru tahap awal pernah mengalami sensasi sesak atau nyeri dada pada malam hari sebelum didiagnosis. Jadi, harap diingat, setiap ketidaknyamanan dada pada malam hari yang muncul berulang kali tanpa sebab yang jelas, sekecil dan sesingkat apapun, adalah alarm yang dibunyikan oleh tubuh. Jangan pernah dianggap remeh. Kondisi kedua, batuk kering yang membandel, tenggorokan terasa seperti ditaburi merica. Batuk adalah masalah kecil yang paling sering kita temui dalam hidup. Cuaca dingin, flu, semua bisa menyebabkan batuk. Tetapi, batuk karena adenokarsinoma paru sangat berbeda dengan batuk flu biasa. Batuk paling khas pada tahap awal adenokarsinoma paru adalah batuk kering yang bersifat iritatif. Ia memiliki 3 ciri. Ciri pertama adalah tenggorokan terasa gatal. Rasanya seperti ada bulu yang menggelitik di tenggorokan, atau seperti ditaburi merica, kering dan gatal, selalu ingin batuk untuk menghilangkan rasa tidak nyaman ini. Tetapi anehnya, tidak ada dahak yang keluar, atau hanya ada sedikit dahak putih kental. Ciri kedua adalah membandel. Batuk ini berlangsung sangat lama, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sirup obat batuk atau tablet hisap yang Anda beli di apotek pada dasarnya tidak berpengaruh. Ciri ketiga adalah memburuk di malam hari. Siang hari mungkin hanya batuk sesekali, tetapi begitu berbaring tidur di malam hari, gejala batuk akan menjadi sangat jelas dan sering. Mengapa bisa begini? Banyak sel kanker adenokarsinoma paru berasal dari sel epitel bronkiolus dan paru-paru bagian ujung. Ujung saraf di area ini sangat sensitif. Bahkan tumor yang sangat kecil pun akan terus-menerus mengiritasi saluran napas, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengganggu di sana. Tubuh akan mencoba mengeluarkannya melalui mekanisme pertahanan batuk. Dan di malam hari, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem saraf parasimpatis yang lebih aktif akan menyebabkan otot polos, saluran napas berkontraksi, saluran napas menyempit, dan sekresi kelenjar meningkat. Ini akan membuat sinyal iritasi dari lesi menjadi lebih kuat, sehingga menyebabkan batuk memburu. Lalu bagaimana cara membedakannya? Poin terpenting adalah batuk ini biasanya tidak disertai gejala flu lainnya. Anda tidak demam, tidak pilek, tidak hidung tersumbat, hanya batuk kering yang tidak dapat dijelaskan dan berlangsung lama. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% pasien adenokarsinoma paru pernah mengalami masalah batuk kering yang berkepanjangan sebelum didiagnosis, bahkan lebih dari separuh pasien, batuk adalah gejala pertama yang membuat mereka pergi ke dokter. Jadi, untuk setiap batuk kering yang berlangsung lebih dari 3 minggu dan tidak merespons pengobatan biasa, terutama yang memburuk di malam hari, sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk ronggen dada atau CT scan. Kondisi ketiga, keringat dingin yang tidak normal dan jantung berdebar. Berkeringat dan jantung berdebar di malam hari, banyak orang akan langsung berpikir, apakah ini gejala menopause, apakah gula darah rendah, atau apakah karena mimpi buruk. Tetapi Anda mungkin tidak menyangka, ini juga bisa menjadi sinyal tersembunyi yang mungkin dikeluarkan oleh adenokarsinoma paru tahap awal. Keringat ini bukan karena selimut terlalu tebal atau cuaca panas, melainkan keringat dingin. Saat bangun, Anda akan merasa spray basah, tetapi tubuh terasa sedikit dingin. Pada saat yang sama, mungkin juga disertai dengan jantung berdebar-debar tanpa alasan. Kadang-kadang, bahkan terbangun di tengah malam oleh detak jantung sendiri. Mengapa bisa begini? Anda bisa membayangkan sel kanker sebagai pencuri energi yang bersembunyi di dalam tubuh. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya,
Mereka akan menghabiskan banyak nutrisi dan energi tubuh kita, serta melepaskan beberapa zat inflamasi, mengganggu metabolisme normal dan sistem kekebalan tubuh kita. Ini sama saja dengan, meskipun Anda sedang tidur, tubuh Anda sebenarnya sedang bertempur dalam perang tak kasat mata melawan sel-sel kanker ini. Pertempuran tak terlihat ini akan mengaktifkan respons stres tubuh kita, mengganggu sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas pengaturan suhu tubuh. Terutama pada dini hari, ketika metabolisme tubuh kita berada pada titik terendah dalam sehari dan kemampuan pengaturan suhu tubuh normal juga lebih lemah, aktivitas sel kanker lebih mudah menyebabkan ketidakseimbangan pengaturan ini sehingga memicu keringat dingin dan jantung berdebar yang tidak normal. Kunci dari keringat dingin dan jantung berdebar di malam hari ini adalah penyebabnya yang tidak jelas dan sifatnya yang terus-menerus. Jika Anda telah menyingkirkan faktor-faktor yang jelas seperti lingkungan, stres, dan gula darah, tetapi gejala ini masih muncul berulang kali dan mungkin disertai dengan sesak dada ringan atau batuk yang telah kita sebutkan sebelumnya, maka Anda harus menghubungkannya dan menilainya secara komprehensif. Data menunjukkan bahwa hampir 40% pasien adenokarsinoma paru pernah mengalami gejala keringat dingin dan jantung berdebar di malam hari tanpa sebab yang jelas dalam waktu setengah tahun sebelum diagnosis. Angka ini cukup tinggi untuk menarik perhatian kita. Jangan hanya menganggapnya sebagai akibat dari stres atau kondisi tubuh yang lemah, dan mengabaikan bahaya besar yang mungkin ada di baliknya. Selain 3 ketidaknyamanan malam hari yang paling khas dan umum di atas, adenokarsinoma paru juga dapat bermanifestasi melalui beberapa kelainan lain saat tidur. 1. Mendengkur dan sesak napas saat tidur memburuk. Banyak orang menganggap mendengkur sebagai tanda tidur nyenyak. Tetapi jika suara dengkuran Anda tiba-tiba menjadi tidak teratur, bahkan muncul jeda napas yang jelas, Anda perlu waspada. Sebuah studi tahun 2018 menunjukkan bahwa di antara pasien kanker paru yang baru didiagnosis, proporsi yang juga menderita sleep apnea obstruktif mencapai 49%. Studi tersebut meyakini bahwa hipoksia intermiten yang disebabkan oleh sleep apnea akan memicu respons inflamasi sistemik dan penekanan fungsi kekebalan tubuh yang mungkin menciptakan lahan subur bagi terjadinya dan perkembangan kanker. 2. Nyeri tumpul yang terus-menerus di dada. Jika sel kanker paru telah bermetastasis ke tulang, yaitu menyebar ke tulang, hal itu dapat menyebabkan nyeri tulang. Ciri dari nyeri ini adalah nyeri tumpul yang terus-menerus dan akan menjadi jauh lebih parah di malam hari. Menurut Dr. Budi Hartono, seorang dokter spesialis dari salah satu rumah sakit terkemuka di Indonesia, sekitar 10% hingga 15% pasien kanker paru akan mengalami gejala metastasis tulang dan nyeri malam hari adalah salah satu ciri khasnya. Jika Anda selalu merasakan nyeri samar di lokasi tetap pada tulang dada atau punggung di malam hari, Anda juga harus memperhatikannya. Setelah memahami sinyal-sinyal ini, kita harus lebih memahami bahwa terjadinya adenokarsinoma paru bukanlah kebetulan. Selain mendengarkan suara tubuh, kita harus secara aktif menghindari risiko dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jauhi tembakau. Ini adalah nasihat lama tetapi juga yang paling penting. Baik merokok aktif maupun menghirup asap rokok pasif second hand smoke dan asap rokok tertinggal third hand smoke adalah faktor penyebab kanker paru yang paling jelas. 2. Waspadai asap dapur. Bagi wanita yang tidak merokok, asap dapur adalah penyebab utama adenokarsinoma paru. Pastikan untuk menyalakan penyedot asap, exhaust saat memasak dan menjaga ventilasi dapur yang baik. 3. Perhatikan kualitas udara. Pada cuaca dengan kabut asap dan polusi udara yang parah, usahakan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika perlu, kenakan masker yang dapat secara efektif menyaring PM2,5. 4. Utamakan perlindungan kerja. Jika pekerjaan Anda mengharuskan kontak dengan asbes, debu, zat radioaktif, di LLL, pastikan untuk melakukan perlindungan kerja yang ketat. 5. Pemeriksaan kesehatan rutin. Untuk kelompok berisiko tinggi di atas 45 tahun dengan riwayat merokok jangka panjang, riwayat keluarga dengan tumor, dan DLL, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan CT scan spiral dosis rendah setahun sekali. Ini adalah cara paling efektif untuk menemukan kanker paru stadium dini saat ini.
Baiklah teman-teman, hari ini kita telah membahas secara mendalam tentang sinyal malam hari dari adenokarsinoma paru. Mari kita rangkum kembali poin-poin terpenting di akhir. Pertama, kita harus ingat bahwa adenokarsinoma paru tidak terjadi secara tiba-tiba. Tubuh kita, terutama saat kita tidur, akan mengirimkan peringatan dini melalui beberapa gejala yang tampak sepele. Kedua, mohon waspadai 3 peringatan merah utama: nyeri atau sesak dada malam hari yang berulang, batuk kering membandel yang berlangsung lebih dari 3 minggu, serta keringat dingin dan jantung berdebar di malam hari tanpa sebab yang jelas. Pada saat yang sama, perhatikan juga sinyal abnormal seperti mendengkur dan sesak napas yang memburuk, serta nyeri dada yang terus-menerus. Memahami gejala-gejala ini bukan untuk membuat semua orang panik dan menakut-nakuti diri sendiri, melainkan agar kita belajar untuk lebih peduli pada tubuh kita secara ilmiah dan rasional. Setiap sinyal abnormal yang muncul dari tubuh bukan untuk kita takuti, melainkan untuk mengingatkan kita agar memperhatikannya dan memeriksakannya. Banyak tragedi terjadi seringkali bukan karena penyakit itu sendiri yang mengerikan, tetapi karena penundaan dan sikap untung-untungan kita yang membuat kita melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Tidak hanya memperhatikan kondisi tidur Anda sendiri, tetapi juga lebih peduli pada keluarga dan teman di sekitar Anda. Jika situasi yang kita sebutkan hari ini muncul, singkirkan keraguan, saling mengingatkan, dan saling mendorong untuk segera pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ingat, deteksi dini, diagnosis dini, dan pengobatan dini selalu menjadi senjata yang paling kuat dan efektif dalam melawan penyakit. Kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.